Jadi misalnya kayak kita ikutan demo gitu kan, kita kan ya mungkin karena kita nggak pakai alma mater ya, jadi kayak mungkin dikira kayak penyusup atau apa gitu, walaupun kita udah pakai pers card gitu, tetap ditangkap juga beberapa teman kita gitu. Jadi ya kalau polisi kayaknya dia memang hobi aja nangkep gitu, nggak tahu siapa mau pers mau apa, yang penting nangkep gitu. Angkut gitu ya? Iya, angkut gitu. Hati-hati nanti iya. UU ITE. Halo, nama saya Somad, kembali lagi di podcast Aji Jakarta, Judet, Jurnalisme, Demokrasi, dan Tren. Kali ini saya ditemani dua anak muda yang berani bicara ya. Yang satu namanya Mbak Dian Amelia ya. Benar nggak Mbak? Amal. Nggak apa-apa. Amalia? Iya. Oke, nggak apa-apa dikoreksi aja gitu. Okay. Terus yang satu lagi Abang Ihsan ya? Ihsan Reliubun. Ihsan siapa? Ihsan Reliubun. Reliubun itu dari mana? Itu dari Ambon. Dari Ambon. Marga saya. Panggilannya Ihsan. Panggilannya Ihsan. Ihsan. Oke, tapi bukan Ihsan skuter kan? Bukan. Fansnya? Enggak. Oh, bukan. Oke. Bukan itu topiknya kita ya. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang pers mahasiswa ya, karena dua anak muda ini itu merupakan sosok atau pernah juga bekerja di pers mahasiswa ya. Satu dari Suma UI, lalu kemudian Ihsan dari Lintas. Nah, kita kan banyak mengetahui dinamika teman-teman pers mahasiswa kan. Mulai dari kondisinya saat ini sampai bagaimana teman-teman pers mahasiswa mengalami pembungkaman gitu ya. Kalau kami boleh tahu ya, boleh diceritakan nggak, Dian, kira-kira kondisi saat ini seperti apa sih yang dialami pers mahasiswa? Yang jelas uangnya nggak banyak kan? Iya. Nah, gimana tuh ceritanya? Kalau kondisi saat ini ya, sebenarnya mungkin kita mulai apa-apa dengan bersyukur dulu ya sebelum ke pembungkaman. Ya sekarang tuh nggak bisa dibilang bahwa demokrasi kita udah bagus juga. Cuman mungkin dibanding beberapa tahun yang lalu gitu ya. Udah lumayan. Kalau di UI ya, ini jadi aku nggak mau menggeneralisir keseluruhan. Kalau di UI kita sebenarnya lumayan cukup bebas ya bersuara gitu ya, dan juga ini juga dibantu sama solidaritas teman-teman di luar persma gitu kan. Jadi kita tuh bisa selalu bilang kalau seandainya kita mau bersuara bisa bebas, karena apa? Karena kalau seandainya ada pembungkaman, satu organisasi UI itu bisa kompak untuk ya udah kita bakalan maju bareng-bareng gitu. Nah ini aku nggak tahu apakah ini tuh kayak budaya kayak gini ada juga di universitas-universitas lain juga atau enggak, karena ini menurut aku sangat penting juga untuk jaga demokrasi gitu ya di kampus gitu. Nah kalau seandainya aku memperlebar sudut pandang ngelihat Indonesia juga, menurut aku masih cukup memprihatinkan gitu, agak berbeda dengan kondisi di UI gitu ya, karena kayak beberapa berita belakangan ini kan kayak tren represi terhadap persma kan naik ya kasusnya. Dan yang paling memuncak kemarin tahun 2019-2020 gitu kan. Kemarin ada data di mana itu 38 represi gitu kan dalam 1 tahun itu. Jadi mungkin memang secara keseluruhan sih menurut aku menurun dan makin makin beresiko gitu ya. Karena ya ada banyak lah ya latar belakangnya gitu. Akhir-akhir ini situasi politik udah kayak kota Depok lah ya, makin panas gitu kan. Dan itu diangkat sama teman-teman mahasiswa ya, tentunya diangkat sama teman-teman persma. Jadi isu yang diangkat sama anak-anak persma juga itu cukup krusial gitu ya, cukup sensitif lah ya. Mulai dari kayak Omnibus Law kemarin tuh kan, terus kemudian demo yang juga heboh juga isu soal korupsi gitu kan, revisi UU KPK gitu, terus IKN, sampai kemudian kekerasan seksual dalam di kampus gitu. Itu kan semua isu-isu sensitif yang bisa banget mohon maaf ya, kayak otoritas-otoritas pemangku kepentingan baik di kampus maupun di tingkat pemerintahan itu takut gitu ya sama terlalu banyaknya suara-suara ini yang dianggap bising ini gitu. Salah satunya ya dari suara mahasiswa gitu. Jadi kalau menurut aku kondisi sekarang ya masih sangat terancam sih. Ya, masih sangat terancam. Kalau terancam, tadi dijelaskan juga ada represivitasnya naik ya.
Kira-kira yang paling dominan melakukan kekerasan siapa sih? Kalau ngelihat data justru lebih banyak dari pemangku kepentingan di kampus, otoritas kampus sebenarnya. Rektor gitu kan? Iya, benar. Dekan, Dirmawa, ya, kemahasiswaan. Iya. Harusnya kayak gitu-gitu dipecat aja ya. Ngapain mereka ada di situ kalau Iya. Ada Kak, tapi peraturannya ada supaya peraturan. mereka ada dipecat. Gimana tuh? Ya kan belum ada. Oh, belum ada aturannya. Ini tugas kalian membuat aturan apa mendorong supaya ada regulasi. Ya, supaya ada regulasi kayak gitu. Kalau polisi gimana bocorannya? Polisi juga sama sih sebenarnya. Sama ya? Iya, Tapi sama. pernah kan ada kekerasan dari polisi ke teman-teman di Jakarta, Persma di Jakarta gitu? Pernah. Jadi misalnya kayak kita ikutan demo gitu kan, kita kan ya mungkin karena kita nggak pakai alma mater ya, jadi kayak mungkin dikira kayak penyusup atau apa gitu. Walaupun kita udah pakai pers card gitu, tetap ditangkap juga beberapa teman kita gitu. Jadi ya kalau polisi kayaknya dia memang hobi aja nangkep gitu, nggak tahu siapa mau pers mau apa, yang penting nangkep gitu. Angkut gitu ya? Iya, angkut gitu. Hati-hati nanti iya. UU ITE. Oknum, bukan gitu. polisi, oknum. Kita percaya polisi. Kita percaya kok. Iya kan? Jangan sampai kita itulah. Oke, Ihsan. Ada hal yang menarik tadi disampaikan oleh Dian ya soal kondisi di UI yang dia sampaikan kan, ada representativitas, kemudian demokrasi, kemudian beberapa hal yang dibahas teman-teman itu terkait dengan isu-isu politik ya dan kekinian gitu. Kalau di Ambon, pengalaman Ihsan apa yang dibahas? Oke, pertama di pers mahasiswa saya misalnya di Lintas itu di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Jadi representativitas itu sebenarnya jauh-jauh hari itu sudah masif sebenarnya di Lintas sendiri. Kalau kita lihat misalnya di 2016 Lintas pernah menulis satu kasus kekerasan seksual misalnya di tahun 2016. Nah, saat itu koran-koran Lintas itu diambil paksa gitu. Dosen-dosen, pegawai, kemudian wakil-wakil rektor tuh datang di sekretariat Lintas, ambil tuh semua barang-barangnya, barang-barang cetakannya misalnya. Kemudian yang teman-teman yang lagi misalnya waktu itu jual di dalam kampus, ditarik paksa semua. Kemudian teman-teman yang lain itu misalnya di ruang kelas itu diganggu. Misalnya jangan ya misalnya seperti anak-anak Lintas ini ya bikin memberontak gitu di dalam kampus, nggak boleh kayak mereka kayak gitu. Jadi saat itu dia juga berpengaruh terhadap produktivitas mahasiswa waktu itu untuk mau terlibat di dalam organisasi-organisasi internal, misalnya seperti kayak organisasi misalnya kayak Lintas dan lain-lain. Dibatasi di situ melalui itu. Saat itu 2016 saya merasa sekali waktu itu, karena pas di situ saya pengurus. Jadi SK Lintas itu ditahan dan kami survival waktu itu, nggak bisa berbuat apa-apa karena SK Lintas ditahan dan akhirnya ya harus diam-diam juga menulis. Nah, di saat itu gue merasa bahwa anak-anak itu mulai menjauh, keberanian untuk mau masuk ke Lintas itu udah agak canggung di situ. Dia masuk lagi di tahun 2021. Nah, ini ada perjalanan yang cukup panjang ya dari 2016. Waktu itu kami nulis satu kasus kekerasan seksual karena kami pikir ini seharusnya kasus kekerasan seksual itu harus jadi konsentrasi semua mahasiswa karena ini berbahaya sekali kekerasan seksual itu. Dia bisa mengancam psikologi, dia bisa mengancam fisik dan lain-lain. Di situ 2017 kami mulai telusuri, wah ternyata bukan hanya satu kasus kekerasan seksual. Waktu itu saya ingat Bang Somad pas pers kami di SK-nya ditahan waktu itu sempat ngomong juga tuh, kasih statement gitu di kalau nggak salah di Tempo gitu. Kalau bisa janganlah ada represi terhadap pers mahasiswa kan.
Nah, perjalanan dari 2017 kami menemukan ternyata banyak kasus sekali di IAIN Ambon. Dan itulah jadi satu problem yang cukup besar dan melibatkan banyak orang dan merugikan banyak orang. Nah, di 2021 itu kami menulis kasus sebanyak 32 kasus kekerasan seksual dengan 14 terduga pelaku. Pelaku termasuk ada teman kita sendiri, teman baik gua kan. Kemudian ketika gua cek ada korban, ternyata ada anak lintas juga. Itu yang sebenarnya bukan kami berani ya, bukan. Tapi karena kami melihat kasus kekerasan seksual ini banyak sekali. Dan mahasiswa-mahasiswa itu tahu. Tapi mereka nggak mau ngomong. Mahasiswa yang biasa demo, yang biasa muncul lah misalnya di kantor-kantor pemerintah untuk bicara soal kepentingan publik masyarakat. Tapi di dalam lingkungan kampus sendiri kasus ini nggak bisa diomongin. Itu yang saya merasa aneh. Oh, berarti saya pikir wah ini karena mungkin ancaman-ancaman tadi ya, represif dalam bentuk ancaman. Misal jangan lu demo, kalau lu demo nilai lu misalnya. Itu salah satunya. Nah, pada saat lintas menurunkan kasus itu, mahasiswa itu diam. Ada diskusi-diskusi tapi itu nggak bisa diskusi dalam kampus misalnya. Makanya tekanan dari kampus itu kuat karena solidaritas mahasiswa itu mandek. Lintas berjuang sendiri itu. Dalam perjalanan ini berbeda seperti yang tadi disampaikan Dian misalnya. Kenapa mereka begitu kuat? Karena solidaritas mereka itu ya kuat. Keterlibatan teman-teman dari organisasi-organisasi lain itu memepet mereka sehingga represif itu ada, tapi mereka terbentengi dengan itu. Di lintas gak? Akhirnya karena kasus itu semakin besar, kenapa? Karena satu, sekretariat kami itu diserang. 14 Maret itu lintas pertama kali menerbitkan edisi khusus IAIN Ambon Rawan Pelecehan. Kemudian tanggal 15 lintas diserang. 2 teman-teman kami dipukul, sekretariat kaca-kacanya dipecah, dirusak. Kami diancam, awas kita bisa menurunkan banyak massa untuk kalian. Kemudian adik-adik saya yang lain itu diteror sampai nggak bisa datang ke kampus. Itu dari mahasiswa yang punya hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan organisasi dengan dosen, hubungan dengan rektor dan lain-lain. Nah, di situ. Kemudian muncullah pembelaan dari berbagai macam organisasi. Ada Aliansi Jurnalis Independen waktu itu yang turut terlibat, ada Lembaga Bantuan Hukum Pers, ada IJTI dan beberapa teman-teman di Ambon. Disitulah kami merasa bahwa bisa untuk kami berjuang lagi nih. Minimal kami bisa memastikan bahwa represif ini harus kita lawan. Bukan karena kita berani, tapi kita mau tunjukkan bahwa kampus nggak boleh semena-mena. Itu yang kita mau tunjukkan. Makanya ada proses-proses gugatan sampai ke pengadilan. Kemudian bagaimana teman-teman advokasi teman-teman aja LBH Pers itu supaya pencabutan laporan 9 teman-teman kami di laporan untuk 9 teman kami di Polda Maluku. Kemudian ada ancaman ke teman kami juga waktu itu dari lingkungan keluarganya. Dan saya pikir banyak hal di kasus lintas kemarin tuh, banyak hal itu yang bikin banyak orang gak berani. Bahkan aktivis-aktivis perempuan yang biasa berteriak soal perlindungan perempuan dan lain-lain itu nggak berani muncul waktu itu. Saya tahu karena mereka mengirim pesan ke saya, Ihsan, kami nggak bisa
berbuat banyak ihsan karena para petinggi di kampus kalian itu meminta kami nggak boleh bergerak. Nah gitu. Kenapa? Karena ada informasi bahwa lintas itu ditunggangi oleh orang-orang tertentu, oleh kampus lain misalnya. Di situ lintas itu menurunkan berita pelecehan seksual untuk merusak nama kampus karena kampus sedang bergerak untuk alih status. Nah, akhirnya mahasiswa yang pada saat termakan dengan informasi itu, bungkam nggak bisa bikin apa. Oh, lintas ini kayaknya merusak kampus nih kayak gitu. Padahal nggak. Niat kami cuma itu. Ya, kalau bisa kasus kekerasan seksual itu diambil alih oleh kampus, panggil siapapun yang bermasalah, siapa yang terlibat. Dan kan ada bisa dikasih sanksi etiknya ada pada saat itu. Kenapa harus mereka represif? Nah, itu yang kami cukup kecewa. Kenapa kalau sebenarnya saya nggak mau ngomong ini, saya cukup kecewa juga. Kenapa? Karena buat saya itu tempat belajar saya, tempat buat kami belajar. Karena di Ambon itu cuma satu-satunya pers mahasiswa itu lintas. Itu yang bikin kami agak kecewa. Kenapa begitu beraninya petinggi kampus sampai meminta jejaring aktivis, bahkan aktivis perempuan atau bahkan yang concern terhadap isu kekerasan seksual untuk tidak speak up, tidak membantu lintas? Itu pernah dengar nggak cerita itu dari mana? Dan alasan yang diketahui oleh teman-teman lintas? Ini ceritanya agak rumit ya. Bagaimana saya akan mengkonstruk cerita ini? Kenapa teman-teman aktivis itu banyak harus diam? Pertama, Ambon itu salah satu kota yang pernah berkonflik antar agama. Ini berbahaya sekali. Jadi ketika satu kasus itu dia muncul di IAIN Ambon, itu akan dibuat sedemikian rupa seolah-olah ini berhubungan dengan niat buruk orang-orang di kampus lain untuk menjatuhkan IAIN Ambon dengan menggunakan lintas. Bisa dapat gambaran soal itu. Nah, teman-teman yang tadi punya latar belakang agama yang berbeda, yang terlibat dalam organisasi-organisasi ini, itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena udah dikasih informasi kayak gitu. Oh, kalau kalian masuk, kalian kayaknya rencana punya niat ini untuk menjatuhkan kampus ini mungkin. Kayak gitu. Berarti ada sanggahan apa? Bahasanya tuh semacam kayak batas yang kemudian dijadikan. Iya, batas itu yang nggak bisa diterobos. Itu kondisi di Ambon seperti itu waktu ya. Itu. Dan itu sulit sekali. Saya perhatikan betul. Bahkan LBH, Lembaga Bantuan Hukum di Universitas Patimura, itu kami sudah minta suaka di sana. Gak berani dia. Gak berani. Kenapa? Karena tadi ini kayaknya ini ditunggangi nih untuk mau mengganggu kampus, mau merusak nama baik kampus. Bukan persoalan jurnalistiknya yang dipermasalahkan akhirnya kan. Mempermasalahkan. Bahkan kalau di lintas itu yang mereka persoalan ini kan opini. Nah, itu sebagian. Tapi wacana yang muncul di belakang yang saya dapat, yang nggak kita munculkan di publik waktu itu, ini wacana yang ini. Itu. Padahal harusnya kan perdebatannya yang muncul jurnalistiknya ya, bukan persoalan yang di belakang itu kan, karena itu memang berpotensi memunculkan hal-hal lain yang kita tidak bisa duga gitu kan. Jadi pada saat itu kampus itu menganggap yang kalian tulis ini apa sih? Ini kalian kok berpendapat, ini kan opini kayak gitu. Omongan-omongan mereka kayak gitu. Nah, pada saat itu dari Aji meminta kalau misalnya kampus ini tidak yakin dengan karya jurnalistik ini, mintalah Dewan Pers untuk membuat penilaian. Pada saat itu rekomendasi Dewan Pers karya jurnalistik yang dibuat lintas pada saat itu enggak ada satupun kode etik yang dilanggar pada saat itu, karena semua korban dan terduga pelaku terkonfirmasi. Itu cuman kampus nggak mau menerima itu.
kampus nggak menerima itu. Yang ada di kepala kampus, dosen-dosen saya, rektor-rektor itu dan pembantunya, itu niat anak-anak lintas ini mau merusak nama kampus, itu aja. Makanya harus dibikin bagaimana supaya lintas ini ditutup, kemudian ditakut-takuti dengan teror tadi, dan ternyata terbukti. Teman-teman saya itu sampai sekarang putus tuh kuliah mereka. Jadi baliknya ke situ gitu. Bisa, maksudnya MOU ini bisa terintegrasi dengan kampus Merdeka tadi gitu. Berarti sangat butuh ya dan sangat dibutuhkan ya payung hukum perlindungan itu ya. Nah itu barangkali kalau Dewan Pers dengar nih, orang-orang kita juga di situ ya, jangan lama-lama lah kalau bisa bikin payung hukumnya kan. Iya benar. Masa nunggu semua kampus dibredel baru ada payung hukumnya kan. Itu